Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di NTV Weekend bersama saya Silvana Farabi. Dan saya Afana Syafa, dan kita akan mengulas seputar berita yang unik, menarik dan viral dalam sepekan hanya di National TV Official. Memang dalam sepekan ini banyak sekali berita-berita yang menarik ya, seperti biasa, karena memang NTV Weekend itu menghadirkan berita yang unik dan menarik. Nah, pemirsa, untuk informasi yang pertama dari Kabupaten Banyuwangi. Tanaman jagung warga dirusak oleh orang tidak dikenal. Tanaman jagung petani di Desa Bengka dan Alas Bulu, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi rusak dibabat orang tak dikenal. Semua tanaman yang sebelumnya tumbuh subur tersebut diketahui petani telah roboh di tanah. Sedangkan untuk jagungnya ditinggalkan begitu saja dengan kondisi terpotong menjadi beberapa bagian. Tanaman jagung yang sedianya untuk bekal di bulan Ramadan mendatang, kini hanya menjadi mimpi belaka bagi para petani tersebut. Mereka hanya bisa mengais buah jagung yang masih dapat dimanfaatkan. Karena rata-rata buah jagung tersebut terbelah beberapa bagian karena dibabat kelompok orang tak dikenal. Seperti yang dialami oleh Kusyanto, petani asal Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo ini telah rugi sekitar 15 juta rupiah. Semua tanaman jagung yang diperkirakan 1 bulan lagi dipanen tersebut telah dirusak oleh kelompok orang tak dikenal secara brutal. Hal serupa juga dialami Latif, warga Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorejo ini. Tanaman jagung yang masih hijau ini dirusak hingga tak tersisa. Akibatnya, petani pun mengalami kerugian sekitar 16 juta rupiah. Sejumlah warga yang melihat pengerusakan tersebut tak bisa berbuat banyak. Mereka mengaku ketakutan dan bersembunyi di balik pohon dan semak-semak. Mereka melihat kelompok orang baik laki-laki maupun perempuan turun dari truk, bus, dan pick-up dengan membawa celurit langsung membabat habis tanaman jagung tersebut. Puluhan petani mengaku tidak tahu alasan kelompok orang tak dikenal tersebut melakukan pengerusakan tanaman jagung yang sedianya untuk persiapan di bulan Ramadan mendatang. Atas kejadian tersebut, para petani yang tanaman jagungnya dirusak akan melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian. Dari Banyuwangi, Rizky Hedayat, National TV melaporkan. Jagung ini bisa dikatakan sebagai salah satu makanan pokok juga kan ya, karena jagung kan bisa diolah berbagai macam ya, mulai digunakan sebagai jagung rebus, kemudian jagung bakar, terus kemudian apa, popcorn, nah, itu semua variasi makanan. Betul, itu kalau ditumbuk juga bisa menjadi nasi jagung juga kan. Nah, kejadian ini tentu saja juga sangat apa ya, bisa dikatakan merugikan warga sebagai pemilik jagung. Warga yang mungkin penghasilan. Mata pencarian dari situ ya, dari milik para petani ini ya. Dan ini tidak ada orang yang tidak dikenal oleh warga yang sedang merusak. Nah, ini dia. Ya kalau mungkin cuma 1 atau 2 pohon gitu ya, itu nggak terlalu masalah ya. Ini dibabat sih. Babat itu kan apa lumayan banyak ya. Banyak sih, iya, lebih dari 1 hektar loh itu ya. Ini terjadi di daerah Wongsorejo. Betul. Dan warga juga heran. Kenapa sih kok bisa sampai orang ini tiba-tiba melakukan hal seperti ini? Dicari-cari motif tertentu ya. Nah, ini yang belum diketahui. Makanya warga kan juga bingung ya. Ada apa atau apa sih motif dibalik kejadian kok tiba-tiba tanaman yang segitu banyaknya itu dibabat habis ya. Dan mungkin itu bukan hanya 1 orang sih yang babat, mungkin ada memang kalau dari beberapa keterangan itu yang datang bukan cuma 1 orang ya, mereka datang, kemudian tiba-tiba melakukan pengerusakan, begitu rusak mereka langsung hilang lagi. Dan itu terjadi di malam hari ya? Iya, dan akhirnya memang hal ini menjadi suatu masalah buat warga ya, dan di sisi lain akibat dari kejadian ini mereka ini rugi jutaan. Iya, jutaan rupiah, bahkan lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta itu ya. Dan mereka juga akhirnya memberikan hal ini kepada pihak kepolisian, dilaporkan dan berharap sih memang pelaku dari pengerusakan ini bisa diketahui. Menjelang Ramadan. Dan kebutuhan pokok seperti jagung itu sangat dibutuhkan. Nah, itu dia. Ini kan juga termasuk mata pencaharian mereka ya. Mungkin yang biasanya kebun itu dijadikan tabungan, sekarang udah habis. Nah, ini dia. Jadi sampai saat ini memang masih dalam penyelidikan ya, pencarian siapa pelaku dari pengerusakan tanaman jagung ini. Van, kita tahu bahwa akhir-akhir ini terjadi hujan. Iya kan memang sekarang sedang musim hujan ya. Hujan lebat itu mengakibatkan banjir, kemudian disertai petir, bahaya kan? Nah, kita pastinya
sedang bermotor nih, Mm-mm. kan berteduh Pak kan? Oh, saat sedang bermotor berteduh. Nah, ini ada berita salah satu orang yang berteduh di warung, pemuda tewas tersambar petir. Nasib naas menimpa Rizal Muhaimin, warga Dusun Rawobau, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Pemuda berusia 20 tahun itu tewas usai tersambar petir saat berteduh di warung masuk kawasan hutan jati, Dusun Bulak Manggis, Desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Saat di lokasi kejadian, korban sedang bersama rekannya yaitu Didin Kurniawan. Saksi menyebut, awalnya ia bersama korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan akan mengunjungi temannya di Desa Jarit. Sesampainya di lokasi kejadian, kedua pemuda itu pun berteduh di warung yang ada di kawasan hutan jati lantaran diterjang hujan deras disertai petir. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba petir menyambar warung yang disinggahi oleh kedua pemuda tersebut. Akibatnya, korban bernama Rizal Muhaimin mengalami luka bakar cukup parah usai disambar petir. Selanjutnya, saksi yang ada di lokasi kejadian langsung meminta pertolongan kepada warga dan pengendara yang ada di lokasi kejadian. Berikutnya, korban pun dievakuasi oleh polisi, TNI, dan warga sekitar. Korban langsung dilarikan menuju puskesmas guna mendapatkan perawatan medis. Namun, nasib berkata lain, korban yang mengalami luka bakar pada dada dan kepala akibat tersambar petir pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Selain itu, polisi yang melakukan identifikasi di lokasi kejadian menemukan bekas gosong akibat sambaran petir, handphone merek Evercross warna hitam milik korban, dan uang tunai sejumlah Rp155.000. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Bahaya banget kan? Bahaya, ternyata jadi pelajaran ya. Tapi kadang-kadang loh ya, hal seperti ini banyak yang tidak dipahami atau dimengerti oleh kebanyakan orang ya. orang. Jadi kalau misalnya kita sedang dalam perjalanan, entah itu naik motor lah atau apa gitu ya, berteduh karena hujan deras, kemudian banyak petir, lupa nggak bawa mantel atau jas hujan, Kita udah berteduh. minggir. Terteduh kan? Kadang-kadang ya di warung lah, warung kosong, atau rumah kosong, atau di bawah pohon yang Iya. besar ya. Dan sambil menunggu reda hujan kita main HP nih. Kutak-kutak. Nah, ternyata. Jauh kan? Ya masuk kutak HP kan Nah, ya, iya. kutak HP kan Mungkin biasanya. itu hal sepele sih. Kayaknya Tapi- sepele. Iya, tapi dampaknya. Nah, ini dia. Jadi seperti yang terjadi dalam peristiwa ini Iya. ya, dia ini tersambar Tersambar petir. Ya gara-gara itu tadi. Loncat. Maksudnya baik. Iya. Maksudnya baik kan ya. Baik. Berteduh, mungkin karena bete, jenuh dan lain sebagainya. Menunggu hujan reda, Heeh. main HP dulu. Akhirnya yang terjadi ketika ada petir, lap. Jadi sinyal dari HP, HP signal ini ya, ini kan sangat kuat ya. Apalagi kalau di tempat-tempat terbuka. Ini juga memicu dilewati oleh si petir Iya, ini. tersambar. Betul. Jadi ini bisa menjadi perhatian buat kita semuanya ya. Kita berhati-hati dengan yang seperti ini. Mungkin halnya sepele sih, tapi ini dampaknya sangat luar biasa. Iya, hal biasa tapi dampaknya luar biasa Iya. ya. Jadi mungkin kalau pas cuaca kurang bagus ya, Ya, lebih baik di HP-nya dimatikan Di-off-kan atau di aja lah. mode pesawat. mode pesawat bisa kan ya. Ini bukan cuma ketika sedang berteduh saja loh ya. Karena kalau berteduh kan memang kita menghindari Iya, tempat-tempat yang rawan ya. benar. Ya mungkin kalau nggak petir, ada- pohon roboh atau apa dan lain sebagainya. Dan ini si korban sampai mengalami luka bakar loh ya dari dua orang ini. Tersambar petir. Betul, jadi kayaknya perlu diperhatikan kalau emang kita sedang berteduh, lebih baik HP HP dimatikan di-off-kan aja saja, deh. Di-off-kan atau di mode pesawat atau signalnya itu Sinyalnya dimatikan. dimatikan saja untuk keamanan. Keamanan. Kemudian di sisi lain untuk yang ada di rumah bisa juga kalau kabel-kabel wifi itu dicopot. Terus untuk yang ke alat TV, elektronik televisi, dicopot. ya. Hmm. Kemungkinan besar bisa tersambar sih. Nah ini dia, karena kalau kita mengabaikan hal seperti ini, ujung-ujungnya nyawa bisa Nyawa jadi bisa. bahaya. Jadi seperti Pasti yang sih terjadi, itu. iya, seperti yang terjadi ini kan, Ya. akhirnya niatnya berteduh, main HP malah tersambar petir. Semoga kejadian ini tidak ada lagi ke depannya. Oke. Pemirsa, tetap di Antv Weekend, kami akan segera kembali. Cuaca seperti yang sekarang memang banyak sekali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya. Musim hujan kan, seperti banjir, kemudian longsor, dan lain sebagainya. Tapi ini ada yang unik, Ya, masih berhubungan dengan hujan. Yaitu dekorasi pernikahan diterjang hujan, fotografer garap konsep pengantin kebocoran. Kedua mempelai ini pun harus rela berpose sambil memegang alat pel dan ember saat fotografer mengambil gambar kedua mempelai di atas dekor yang ternyata justru memunculkan momen unik bagi kedua mempelai.
Acara resepsi pernikahan di Jalan Mawar, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu siang ini awalnya berjalan lancar. Cuaca cerah, cenderung panas membuat pihak keluarga mempelai tak terlalu khawatir akan turunnya hujan. Tamu undangan pun silih berganti berdatangan sambil menikmati hidangan serta live musik yang disajikan tuan rumah. Beberapa saat pun kekhawatiran muncul saat memasuki sore hari, saat alam sudah berkehendak. Tuan rumah pun tak bisa berbuat banyak. Cuaca yang awalnya cerah secara tiba-tiba berubah menjadi mendung hingga turunlah hujan deras. Saking derasnya hujan yang mengguyur, tanpa diduga air hujan pun mengucur ke bagian dekor pelaminan karena ada kebocoran tenda. Maklum, resepsi pernikahan pasangan pengantin baru bernama Junior Ferdiansa dan Aridesi Mamining Pratiwi ini memang tak menggunakan jasa pawang hujan seperti yang dilakukan panitia balap MotoGP di Mandalika. Karena banyaknya air yang membasahi dekor sempat membuat tuan rumah panik. Sejumlah ember penampung air hujan pun langsung disiapkan agar air tak semakin membasahi lantai dekorasi. Agar tak licin, alat pal juga disiapkan untuk mengeringkan lantai yang mulai licin karena air hujan. Di saat inilah fotografer beraksi. Momen bocornya tenda yang membuat air hujan membasahi dekor ini malah dimanfaatkan sang fotografer untuk dijadikan konsep foto wedding yang menarik. Kedua mempelai ini pun harus rela berpose sambil memegang alat pel serta ember saat sesi foto kedua mempelai di atas dekor dilakukan. Dan ternyata, dalam sesi foto ini justru memunculkan hasil-hasil foto unik yang anti-mainstream bagi kedua mempelai. Ide konsep foto mempelai sambil memegang alat pel dan ember ini muncul secara spontan dari sang fotografer karena keadaan. Meski terlihat sederhana, hasil foto sambil memegang alat pel dan ember di atas pelaminan justru memunculkan sebuah makna yang begitu mendalam bagi kedua mempelai. Baik suka maupun duka, harus mereka jalani bersama agar tetap hidup bahagia selamanya sampai akhir hayat tiba. Dari Banyuwangi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Unik ya. Siapa yang mau ketika mengadakan resepsi tiba-tiba ada hujan? Dan itu di luar dugaan lagi. Di luar rencana ya. Ya. Karena untuk pengantin seperti yang kita ketahui ya, untuk memilih hari tentunya kan butuh waktu yang lama ya, butuh persiapan matang dan lain sebagainya. Bisa bayangin nggak ketika akan menikah apa saja yang disiapkan? Dekorasi. Apalagi? Lain-lainnya undangan, souvenir, memilih hari kan ya. Nah, tetapi yang terjadi ini sesuatu yang di luar dugaan ya. Awalnya memang kalau dipikir ketika sedang menggelar resepsi. Ada dekorasi kebocoran, ada hujan kayaknya. Aduh ini bencana kayaknya nggak menyenangkan ya. Iya, biasanya kan dari hal-hal yang lain, mungkin acara lain bisa ditunda gitu. Nah Iya. ini pas acara H-nya. Acara hari hanya ya, yaitu dia. Jadi pengantin ini pas hari H ternyata hujan turun mengakibatkan kebocoran ya. Tapi di sini yang unik adalah kalau biasanya pengantin itu fotonya dengan gaya-gaya anggun, keren, maco gitu kan ya. Kayak biasanya itu. Iya, tapi dari kebocoran ini ternyata si fotografer tuh punya ide itu yang kayaknya konsep yang menarik. Dan ternyata hal itu juga disetujui oleh mempelainya. Bayangin ya, ketika kita foto di hari pernikahan dengan membawa alat-alat ini, pel, ember, sapu dan lain sebagainya. Kayak hal yang unik. Nah, ternyata itu menjadi sesuatu yang berbeda ya. Jadi kenangannya memang boleh dikatakan lain daripada yang lain ya. Dan itu pun ternyata oleh si pengantinnya ini ternyata disetujui dan menjadi konsep dari pernikahan itu. Jadi bisa dibayangin ya ketika menikah bawa pel, bawa sapu. Keren sih itu. Langka juga kan? Iya, ya untungnya si pengantinnya juga menyikapi cuaca yang kurang bagus, kurang bersahabat yaitu dengan baik ya. Bahkan mereka juga menyampaikan. Mereka ini bahkan mengatakan memang kalau di dalam mengarungi kehidupan itu banyak cobaan ya. Nah ini cobaannya salah satunya. Itu dia. Jadi dari situ mereka berdua ini mempunyai pemikiran bagaimana caranya ketika ada masalah, ada problem tetap bisa bersama-sama dan bergotong royong. Ternyata ini kreatif banget sih. Nah itu dia. Poinnya itu satu kreatif. Kreatif ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Van, beberapa waktu lalu kita dikabarkan oleh penemuan mayat. Oh, digembarkan oleh kabar gitu ya? Nah, banyak sekali. Nah, sekarang ada lagi nih. Jasad lelaki tua ditemukan mengambang di Sungai Style. Warga Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di bantaran Sungai Style.
Saat pertama kali ditemukan, posisi mayat berada di bantaran sungai dengan mengenakan celana pendek serta kaos berwarna kuning. AKP Puji Wahyono selaku Kapolsek Tegalsari menjelaskan, jasad pria yang diketahui bernama Suwandi 74 tahun itu warga Dusun Tugurejo, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Jasad pria tua itu pertama kali ditemukan oleh warga ketika hendak memancing di lokasi yang tak jauh dari titik penemuan korban. Saat itu saksi kaget usai melihat sesosok mayat tergeletak di sungai tersebut. Selanjutnya, saksi langsung melaporkan penemuan jasad itu kepada petugas kepolisian setempat. Usai mendapatkan laporan dari warga atas adanya penemuan mayat itu, petugas Polsek Tegalsari langsung mendatangi lokasi penemuan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas bersama tim medis puskesmas serta warga setempat lalu mengevakuasi jasad yang diketahui bernama Suwandi. Selanjutnya, jasad dibawa menuju ruang instalasi jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Genteng guna keperluan pemeriksaan. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Jadi kalau kita tarik dari beberapa peristiwa ke belakang ya, mulai awal tahun 2022 lah, Januari, Februari, Maret, sekarang mendekati April ya. Ini ternyata bukan kejadian yang pertama loh. Kali, dan bukan yang pertama kali. Ketiga kali. Iya, kalau dihitung di daerah Kecamatan Tegalsari ini memang ada 3 peristiwa dengan kejadian yang sama ya, penemuan mayat. Masih ingat nggak? Yang pertama itu yang ditemukan adalah jasad seorang wanita. Kan? Wanita. Kemudian yang kedua pria. Dan yang ketiga ini juga pria juga. Lelaki tua. Lelaki tua ya. Dan ini memang menjadi suatu hal yang bisa menjadi perhatian kita ya. Apalagi setelah ditelusuri, ternyata si lelaki ini mengalami pikun ya. Pikun atau sekarang istilahnya demensia ya. Dan Demensia. mungkin dia nggak tahu tempat ataupun apa, tiba-tiba ke sungai mungkin. Dan musim hujan sekarang seperti sekarang ini juga kan air naik. Air naik ya, jadi debit air meninggi ya. Dan ini memang bisa menjadi sesuatu yang bisa ada pelajaran lah buat kita ya yang punya anggota keluarga yang mengalami demensia kan ya. Karena kalau udah demensia itu kadang-kadang udah jalan, lupa segalanya ya, lupa jalan pulang ke rumah, kemudian bingung ketika ditanyai orang dan lain sebagainya. Ya untungnya untuk jasad pria yang ditemukan ini ya mengambang dan sudah ditemukan pihak keluarga kan gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Seperti itu. Tapi ini juga bisa menjadi catatan loh ya untuk yang mempunyai keluarga seperti ini. Bisa jadi mungkin sebaiknya di rumah saja. Tapi bisa nggak sih? Iya sih? Soalnya kadang-kadang kan ada juga sih anggota keluarganya misalnya sudah nungguin ini ya, tinggal keluar sebentar, menghilang keluar. Dan ini juga menjadi kejadian yang terjadi di Banyuwangi itu terkait dengan kecelakaan lumayan banyak loh ya, terkait demensia loh ya. Ini yang meninggal kapan hari ditemukan karena tertabrak kereta api. Terus sekarang kecelakaan lalu lintas. Dan ini yang terakhir ini jasad lelaki tua yang mengambang di sungai ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita supaya lebih berhati lagi, kemudian lebih mengawasi anggota keluarga ini loh, supaya mereka ini tidak jauh-jauh dari rumah kita. Coba kalau kita ngomong tentang olahraga ya, tahu MotoGP nggak? Tahu nggak pembalap di situ ada siapa saja yang Farah tahu? Marquez salah satunya. Marquez. Terus? Ada Valentino Rossi ya, walaupun sekarang udah pensiun kan ya. Tetapi ada juga pembalap-pembalap lain seperti adiknya Alex itu, adiknya Alex Marquez, kemudian ada juga Andrea Dovizioso yang kembali membalap. Nah, baru-baru ini kan digelar di Mandalika. Iya. Ada kejadian yang menarik di sana, yaitu nonton MotoGP di Mandalika, warga Banyuwangi dapat helm pebalap. Inilah detik-detik saat pebalap MotoGP Alex Espargaro melempar helm ke arah tribun penonton. Pada saat helm terlempar ke arah penonton, helm itu tertangkap oleh Rili Vian Andika Putra, warga lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol tersebut sempat berjanji untuk melempar helm yang digunakan balapan ke tribun penonton jika followers Instagramnya tembus 1 juta. Janji Alex Espargaro pun ditepati sebelum perhelatan MotoGP Mandalika digelar, sebab jumlah pengikut Instagramnya tembus 1,1 juta followers. Helmnya kemudian dilempar ke tribun penonton dengan penuh sorakan euforia penonton MotoGP.
Tak terbersit sedikit pun di benak Rilivian Andika Putra jika helm pembalap MotoGP tersebut tertuju padanya lalu jatuh tepat di pelukannya. Pria asal Kabupaten Banyuwangi ini berhasil mendapat helm itu. Video pria yang akrab disapa Vian ini langsung beredar dan viral di media sosial. Di sejumlah akun Instagram dan lainnya terlihat memposting kegirangan Vian usai berhasil mendapat helm dari Alex Espargaro. Saat dikonfirmasi jurnalis Nasional TV melalui pesan DM Instagramnya, ia mengaku perasaannya tak bisa diungkapkan. Ia terlalu girang mendapat kejutan tak terduga tersebut. Dari Banyuwangi, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan. Beruntung. Nggak, coba bayangin, berapa sih harga sebuah helm dari seorang pembalap MotoGP? Ratusan sih bisa mencapai. Ratusan apa? Juta dong. Ratusan juta ya. Ini kalau misalnya para yang dapat, apa yang akan dilakukan? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Kayak ada Kak Jiben gitu. Itu seneng banget itu rasanya. Dan ini memang bisa dikatakan sesuatu yang sangat menarik ya. Sih. Karena memang MotoGP itu baru balik ke Indonesia di ajang MotoGP Mandalika itu setelah 25 tahun loh. Benar. Baru balik lagi ke Indonesia dan sekarang ada di Mandalika Lombok. Nah, di sini ada salah satu momen yang sangat menarik dari salah satu pembalap ya, yaitu Alex Espargaro. Itu kan sebelum datang atau sebelum membalap itu pernah menyampaikan bahwa kalau di Indonesia ini followernya bisa mencapai 1 juta, dia Pundak Nazar akan melempar helmnya ke tribun penonton. Dan ternyata hal itu dampaknya banyak. Ternyata lebih dari 1 juta. Dan akhirnya dia menepati janjinya kan ya. Nazarnya. Jadi melempar helm ke penonton dan yang beruntung warga Banyuwangi. Warga Banyuwangi. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kan ya bagi yang mendapatkan helm ini. Apalagi dia baru pertama kali nonton live. Iya. Jadi dia itu bersama teman-temannya datang ke Mandalika memang niatnya pingin nonton MotoGP. Dan dia nggak nyangka kalau pada akhirnya ketika helm dilempar adalah dia yang mendapatkannya. Saya mikir, mimpi apa ya itu? Dia? Ya, mimpi dapat helm. Jadi kenyataan. Mimpi dilempar helm gitu. Mimpi dilempar helm ya. Dan ini memang sebenarnya kalau helm ini didambakan banyak orang ya, karena seperti yang kita ketahui untuk bisa ke Mandalika kan terbatas ya. Itu terbatas. Kemudian juga mendapatkan sebuah helm dari pembalap itu juga bukan sesuatu yang gampang. Jadi ada faktor luck ya, faktor hoki kan di situ ya. Dan sekarang ini si pemilik helm yang dari Alex Espargaro ini sebenarnya helm udah ditawar loh. Sudah banyak yang nawar dengan harga sekitar. Nah itu dia. Karena dia merasa kenapa? Helm ini ada sejarahnya ada nilai prestisius. Nonton MotoGP live. Nah bisa lihat aksi pembalap jagoannya kan ya. Kemudian di sisi lain dapat berkah dari itu helmnya itu. Aduh saya bayangin. Coba kalau saya yang mendapatkan helm itu. Coba bayangkan aja, ya. Sangat menarik. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Weekend akan segera kembali. Van, tadi kan sudah ngomongin tentang hal yang menarik di MotoGP Mandalika. Oh, pernah menarik MotoGP ya tentang helm ya. Pasti banyak momen lainnya yang sangat unik nih, yang lagi viral nih sekarang. Salah satunya? Nah, Rara pawang hujan jadi sorotan saat ajang MotoGP Mandalika. Sosok pawang hujan yang muncul beberapa saat sebelum race MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan. Saat itu, hujan membasahi Pertamina Mandalika International Street Circuit sesaat sebelum balapan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar. Di tengah hujan, tampak seorang pawang melakukan ritual di arah pit lane. Perempuan itu terlihat berjalan tanpa alas kaki sambil membawa singing bowl. Aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika itu menarik perhatian para pembalap dan kru serta para penonton. Pawang hujan yang menjadi sorotan tersebut bernama Rara Istiani Wulandari, dan Rara mengatakan jasanya sudah sering digunakan untuk sejumlah acara kenegaraan. Menurut Rara, apa yang dilakukannya adalah modifikasi cuaca dengan kekuatan doa. Selain itu, dirinya pernah diminta untuk melembabkan udara lantaran kondisi lintasan yang panas. Selain terlibat saat acara ajang MotoGP Mandalika, Rara mengaku juga terlibat saat tes pramusim. Tak hanya itu, ia mengaku diminta mendatangkan hujan pada 9 hingga 11 Maret 2022 untuk membantu mendinginkan trek sirkuit Mandalika yang diaspal ulang. Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi menarik kan? Percaya gak percaya? Ya tapi memang menarik sih ya. Si Rara ini memang luar biasa. Jadi trending topik
Iya loh. Sempat jahitan. Dan ternyata yang menarik lagi ya, aksi dari Rara, si pawang hujan ini ternyata lebih menarik daripada ajang balap moto sendiri. Sampai jadi trending loh. Iya, bahkan bisa dikatakan reporter dunia ya, itu menyoroti apa yang dilakukan Si Rara. Rara. Mungkin jarang sekali di negara-negara lainnya. Iya, dan ini memang sebenarnya menjadi salah satu boleh dikatakan budaya kita kan ya, budaya kita. Tapi memang ketika Rara beraksi itu memang ada sesuatu yang menarik ya, ada sesuatu yang menarik yang sebelumnya di mana ketika cuaca itu mendung tebal, kemudian hujan kan, sempat hujan kan, ketika Rara turun dengan Membawa apa itu? ya itu Dilempar-lempar. ya, dengan pernak-perniknya, kemudian seperti yang tahu dia seperti membaca sebuah doa gitu kan, mantra. membaca mantra atau doa, tapi ternyata memang di saat Rara melakukan hal itu, hujan yang tadinya deras mulai Reda. reda. Itu orang Kira-kira Bali. apa sih mantranya? Nah, itu nggak tahu. Tapi yang jelas ini memang sesuatu yang sangat menarik Sangat ya. menarik juga. Bahkan Dan ini saking- banyak sekali youtuber-youtuber lainnya itu mengikuti gaya Rara ya. Loh, ini bahkan saking trendingnya, jadi kepopuleran berita tentang Rara ini lebih populer daripada berita pembalap yang beraksi sendiri di Mandalika. Dan kalau dilihat dari beberapa kejadian ya, atau beberapa aksi yang dilakukan Rara sebelumnya, memang Rara ini ternyata bisa dikatakan langganan. Langganan. Iya. Oh, baru kali ini mungkin muncul. Ya kira-kira disorot oleh MotoGP Oh, itu. Padahal dia sebelumnya itu pernah membantu staf kepresidenan untuk menyiasati atau melakukan hal yang sama ya, ketika ada acara-acara besar, acara nasional. Jadi Rara tuh sih yang Sering membantu. Jadi Rara pun juga bukan sesuatu yang baru buat dia ya. Hanya saja memang banyak warga atau masyarakat baru tahu tentang sosok Rara si pawang hujan ini. pastinya Rara ini banyak sekali pro kontranya. Oh iya sih, tapi itu wajar ya. Tetapi ini kalau menurut saya pribadi ya nggak bisa lah disangkutkan Ini kan dengan budaya musik juga. dan lain sebagainya ya. Iya Ini kan budaya Nggak juga bisa kan ya. menyalahkan si Raranya sendiri. Semua orang kan punya kepercayaan mas. Punya kepercayaan masing-masing dan terbukti apa yang dilakukan Rara ini itu menjadi suatu hal sendiri, termasuk menjadi pernik yang menarik dari kegiatan MotoGP di Mandalika. Kalau tadi kita ngomong tentang MotoGP dengan pernak-perniknya yang menarik ya. Nah, kalau yang berikut ini tentang berita kriminal, yaitu pencuri brutal, sapi disembelih dan bawa kabur kaki serta hati sapi. Inilah video amatir warga saat hewan ternak sapi milik pasangan suami istri Senimo dan Hanima, warga Dusun Gudang, Desa Taman Sari, Kecamatan Lumbul Sari, Kabupaten Jember ditemukan di pinggiran kebun tebu. Saat pertama kali ditemukan, sapi dalam keadaan telah disembelih dengan kondisi keempat kakinya dan hati sapi hilang di gondol pelaku. Pelaku diduga dengan sengaja mencuri hewan ternak sapi, namun hanya mengambil bagian kaki dan hati sapi saja. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan dibantu warga mengubur tubuh sapi di lokasi yang sama. Sebelumnya, sapi diketahui hilang saat Hanima secara rutin memberikan pakan sapi, namun pada saat di kandang ia menemui sapi miliknya telah hilang. Melihat ada jejak kaki manusia, Hanima bersama Senimo mengikuti jejak kaki tersebut dan menemukan sapi telah mati dengan keempat kaki dan hatinya sudah hilang. Hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, pelaku membawa sapi ke kebun tebu dengan memotong tali tampar pengaman sapi dan merusak pintu kandang. Diduga, aksi pencurian sapi itu dilakukan pelaku lebih dari 4 orang. Selain itu, aksi pencurian sapi tersebut dilakukan saat tengah malam. Dari Jember, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah parah sih. Parah, ini bukan kejadian yang pertama ya. Kalau sebelumnya sih paling sapi dibawa kabur itu kan nggak sampai disembelih, nggak sampai diambil organnya. Tapi yang ini benar-benar brutal. Iya, ini terjadi di Jember. Iya, kabupaten sebelah, Kabupaten Jember ya. Yaitu pencurinya mengambil sapi, jadi dia ini nggak sekedar diambil, kemudian dibawa kabur. Jadi dari sapi di kandang itu kan dibawa ya, kemudian dibawa ke perkebunan, ternyata di situ disembelih. Cuma nggak tahu gimana cara menyembelihnya, itu tadi yang diambil ternyata adalah organ-organ tertentu. Iya, jadi 4 kakinya, kemudian hatinya itu diambil. Cuma yang jadi pertanyaan, ini sih badannya kenapa sih? Mungkin ada hal lain sih. Nah, ini kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya ini untuk dikonsumsi sendiri itu it's okay lah, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya dijual untuk masyarakat lain, karena kalau di budaya kita kan ada apa itu halal haram, tata cara penyembelihan kan ya. Ini kalau misalnya belinya sembarangan, terus dagingnya ini gimana? Benar. Dan hal ini juga menjadi
apa ya, sesuatu yang meresahkan Warga, masyarakat di Jember loh ya. masyarakat di Jember. Karena kejadian seperti ini memang bukan yang pertama, kalau berkali-kali ya, tapi yang ini benar-benar brutal ya. Brutal. Dan hal ini juga menjadi PR sebenarnya buat kita bersama ya. Perlu kewaspadaan. Kewaspadaan, kemudian lebih apa ya, lebih teliti lagi di dalam memberi pengamanan ya. Dan hal ini juga bisa menjadi PR juga sih buat warga. Mungkin kita lagi-lagi ini tentang keamanan bersama ya. Pos kampling, ronda, dan lain sebagainya. Ini juga penting ya. Ya benar. Kemudian jangan lupa juga sih untuk ini bekerja sama dengan pihak kepolisian juga kan. Perlu pelaporan dan lain sebagainya. Iya. Supaya hal seperti ini tidak kembali terjadi. Sementara si pelaku kalau bisa ya sesegera mungkin dapat tertangkap. Van, berita yang lalu itu yang lagi booming-boomingnya tentang minyak goreng. Minyak goreng Yang harganya, Nah ini ada lagi nih. Kenapa cabai naik? Nah, tentang melambungnya harga cabai tak mengurangi nikmatnya menu kuliner pedasan. Suasana warung pedasan yang berada di atas Sungai Sumbersari, Kabupaten Jember ini adalah warung makanan kuliner yang menyediakan beberapa menu makanan pedas. Warung kuliner ini menyediakan beberapa menu pedas yang sangat menggugah selera, diantaranya ada cumi-cumi, sayap ayam, paru, gurita, serta menu lainnya yang serba super duper pedas. Meski belakangan ini kenaikan harga cabai sering menghantui, tidak sedikit pun warung ini goyah dan tetap konsisten menyajikan beberapa makanan dengan rasa pedas. Bagi para pecinta jajanan pedas, sangat rugi jika belum mampir di warung ini untuk menikmati kepedasan menu racikan makanan di warung ini. Selain menyediakan berbagai menu makanan pedas, pengunjung juga dapat menikmati suasana makan di atas sungai dengan ditemani sepoi-sepoi angin dari alam sekitar. Harga menu makanan di warung pedasan itu pun tidak menguras isi di kantong. Dan juga sangat cocok bagi kaum mahasiswa dan mahasiswi serta anak kos saat tanggal tua menghampiri. Bagi yang ingin mencicipi kuliner pedas ini, dari keseluruhan menu makanan cukup hanya merogoh kocek sebesar Rp15.000 saja. Pengunjung sudah dapat menikmati pedasnya makanan warung pedasan ini. Meski harga cabai rawit di pasar melambung tinggi, akan tetapi warung pedasan ini tetap menyajikan porsi cabai sesuai takaran sehari-harinya. Bahkan dalam satu hari warung ini dapat menghabiskan cabai rawit hingga sebanyak 12 kg. Dari Jember, Hisyam Nugroho, National TV melaporkan. Suka pedas? Iya, tak pedas maka tak nikmat itu. Bener. Kalau saya. Sama sih. Gak tahu kenapa ya, masakan atau makanan kalau udah ada pedasnya yang bisa nendang nempong itu. Waduh, enak banget. Rasanya enak banget ya. Lagi kuah-kuah. Tapi sekarang masalahnya harga cabai itu naik. Iya, bukan cuma cabai rawit loh ya. Cabai merah, cabai besar itu bahkan juga mengalami kenaikan, melambung, yang kapan hari sempat 17, naik pelan-pelan 25, 35, sampai 50 bahkan. Mungkin karena cuaca ya? Karena cuaca, bisa jadi, karena cuaca hujan sehingga cabai nggak banyak panen. Bisa jadi membusuk juga. Iya itu. Apa karena stoknya berkurang, kemudian kebutuhan meningkat? Hukum dagang ya. Tapi ada tapinya ini. Ada tapinya. Ternyata kalau di daerah Jember, di salah satu rumah makan ya, restoran lah bisa dikatakan itu ya. Ternyata walaupun harga cabai itu naik cukup tinggi, melambung ya, hal itu tidak mengurangi kekhasan dari resto ini untuk mengedepankan tentang kuliner pedasnya. Kuliner pedasnya ini. Ya. Ternyata alasannya itu simpel loh. Tidak mau mengecewakan pelanggan. Ya, kemudian ini juga menjadi salah satu ciri khas kan. Ciri khas karena memang di situ yang dicari pelanggan adalah pedasnya. Jadi kalau ciri khasnya kan di sana menu kuliner pedas. Nah, iya. Pasti pedas. Bayangin ya, kalau kita datang ke kuliner pedasan tapi nggak ada pedasnya. Iya, ya itu. Bukan lagi kuliner pedas ya. Dan ternyata si pemilik warung juga mengakui ya, bahwa untuk pelanggannya yang datang ke situ, memang yang dicari pertama adalah pedasnya itu. Mungkin jadi berbeda ya pedasnya mungkin. Iya sih, kalau dalam arti perang kan berbeda ya. Ada pedas level 1, level 2, level 3, bahkan sampai level 4 ya. Tapi memang restoran ini dari berbagai macam hidangan yang disajikan, itu rata-rata memang mengandalkan pedasnya. Mungkin jadi banyak sekali. Jadi contoh sih untuk daya tariknya dijaga. Gitu. Jadi kalau ke Jember kayaknya untuk yang satu ini ya bisa menjadi satu pilihan ya. Kalau pengen yang pedas-pedas, ini adalah satu hal yang patut untuk dicoba. Pemirsa, tetaplah di NTV Weekend. Kami kembali sesaat lagi. Kalau berita yang satu ini saya miris.
Iya, miris. Tadi kita udah ngomong tentang MotoGP, kemudian tentang aksi kriminal, tentang kuliner. Tapi yang satu ini benar-benar membuat saya tuh merasa miris, yaitu bejat, guru ngaji tega cabuli 4 muridnya. Seorang guru ngaji berinisial FS terpaksa digelandang polisi. Warga Kelurahan Telangsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember hanya bisa pasrah saat diamankan oleh anggota Resmob Polres Jember. Diduga pelaku telah melakukan aksi pencabulan terhadap muridnya sendiri. Guru ngaji berusia 39 tahun ini dilaporkan telah melakukan pencabulan terhadap 4 muridnya setiap hari mengaji di kediamannya. Dalam laporan salah satu orang tua murid tersebut, pria berinisial FS telah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anaknya saat sedang les dan mengaji. Sebelumnya, salah satu orang tua murid mendapatkan cerita dari tetangganya bahwa di tempat anaknya mengaji ada beberapa kejanggalan. Banyak murid yang berhenti belajar mengaji di tempat tersangka. Lantaran memiliki firasat tidak nyaman, usai mendengar berita dari beberapa tetangganya itu, akhirnya orang tua korban pun bertanya langsung kepada sang anak mengenai perilaku FS yang merupakan guru ngajinya tersebut. Karena takut, korban pun awalnya enggan mengakui aksi pelecehan seksual yang dialaminya itu. Namun setelah ibu korban memaksa, akhirnya sang anak mengaku dan berani mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali diperlakukan tidak senonoh oleh guru ngajinya itu. Mengetahui anaknya telah dilecehkan secara seksual, akhirnya orang tua korban melaporkan aksi bejat tersangka ke pihak kepolisian. Tak hanya itu, bahkan 3 orang tua korban lainnya juga ikut melaporkan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh FS. Sementara itu, pihak kepolisian membenarkan adanya pelaporan terkait adanya dugaan seorang guru yang telah melakukan aksi pelecehan seksual terhadap beberapa murid di tempatnya les dan mengaji. Selanjutnya, polisi menjemput paksa tersangka dan saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jember, Hisyam Nugroho, National TV melaporkan. Apa sih yang ada di dalam otaknya itu apa? Guru ngaji loh ini. Iya, itu dia makanya ya, dia guru ngaji ya. Guru. Yang bisa jadi panutan. Bayangin, guru artinya nggak tahu nggak sih guru itu apa? Benar. Digugu Digugu, dan ditiru. ditiru. Artinya menjadi panutan, menjadi contoh ya. Contoh yang baik pastinya. Nah ini Malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Melakukan aksi yang tidak senonoh, pencabulan, pencabuli banyak lagi 4 muridnya loh ya. Kita yang dipikirannya apa Nah mungkin itu ada kelainan dia. Nah, atau kelainan atau mereka. ada kesengajaan juga. Ini dia. Tapi hal ini pun sebenarnya dari awalnya itu banyak yang tidak tahu kok para wali santri ya, wali santri orang tua itu banyak yang nggak tahu. Cuma awal kecurigaannya itu kok dari antar wali santri ya, kok kaget, kok di tempat itu tiba-tiba itu banyak murid yang enggan datang, enggan mengaji, kemudian keluar. Nah, mungkin si muridnya juga takut sih mau berbicara tentang hal itu, karena takut bisa jadi diancam misalnya, bisa atau ada hal-hal lain ya. Hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan sesuatu si ketakutan pada si murid ya. Nah itu di akhirnya kan ini tahunya itu dari salah satu wali santri itu juga melihat karena anaknya kan juga berhenti ya, kok nggak ngaji di situ, ditanyakan. Pertama anaknya nggak mau ngaku, tapi karena dibujuk, dirayu dan terus menerus dia ternyata anaknya ngaku. Jadi anak ini mengaku bahwa dia ini menjadi salah satu korban pencabulan, bahkan melihat bagaimana si guru ngaji ini melakukan pencabulan terhadap murid yang lain. Aduh, ini tentu juga kaget kan orang tuanya. Sekali sih untuk orang tua khususnya. Iya, jadi ini orang tua jadi ngerti, oh ternyata ini penyebab kenapa kok tiba-tiba muridnya tuh enggan mengajikan ya. Ya udah, akhirnya dari situ kan ya mau nggak mau karena ingin melindungi anaknya, makanya orang tua ini akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok harus guru ngaji? Ini kan benar-benar sesuatu yang bejat, yang tidak tapi memang layak hal dilakukan. Seperti ini mungkin terjadi terulang sih. Bisa jadi ya dulu di tempat-tempat lain. Tapi mungkin mudah-mudahan jangan lagi lah. juga. Iya, hal ini juga menambah buruk citra dari seorang guru ngaji. Apalagi guru ngaji. Nah, itu dia. Lagi-lagi nih Van, banyak sekali kasus kriminal Masih menjelang tentang kriminal. Ramadan dan hari raya. Yaitu? Nah, ini ada motif baru, 4 pelaku judi sabung ayam dicuduk polisi. Arena judi sabung ayam yang ada di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo digerebek polisi. Dalam aksinya itu, polisi berhasil membekuk 4 orang pelaku yang merupakan otak dari kegiatan sabung ayam tersebut. Awalnya, warga resah dengan adanya kegiatan perjudian itu. Selanjutnya, warga pun melaporkannya kepada polisi. Anggota Satreskrim Polres Situbondo berhasil menangkap keempat pelaku tersebut, yakni berinisial SL, HW, SA, dan SF. Keempat orang itu merupakan warga Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
Selain mengamankan keempat pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti lainnya yang terdiri dari 6 ekor ayam beserta kandangnya, 1 tas hitam, 1 unit handphone, 1 lembar amplop berisi uang Rp200.000 dan uang tunai yang diduga digunakan untuk transaksi judi sabung ayam itu sejumlah Rp5.863.000. Dengan tertangkapnya keempat penjudi sabung ayam tersebut, Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya menuturkan petugas mendapat aduan dari masyarakat terkait adanya aksi sabung ayam di wilayah tersebut. Selanjutnya, anggota Satreskrim Polres Situbondo pun melakukan penggerebekan di lokasi. Dari laporan tersebut, aksi sabung ayam sudah dilakukan selama 1 minggu terakhir. Sebelumnya, warga sudah mengingatkan para penjudi itu agar segera membubarkan diri lantaran meresahkan warga. Akan tetapi peringatan warga itu tidak dihiraukan. Lantaran kesal akan adanya aksi judi sabung ayam itu, warga pun melaporkan aksi tersebut kepada polisi. Selanjutnya, polisi menggerebek lokasi sabung ayam dan berhasil menciduk keempat tersangka beserta barang bukti lainnya. Hingga kini keempat tersangka masih berada di Polres Situbondo guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Situbondo, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Penjudian. Saya kok jadi ingat sama lagu dangdut yang dulu pernah ngetren ya. Judi. Tahu nggak ya? Bukan, itu Bang Roma ya. Ada lagunya Cucu Cahyati judulnya Mabuk dan Judi. Oh, Itu juga pernah ngetop banget ya. Video klipnya juga gitu sih tentang orang mabuk dan judi. Nah, ini kayaknya kasus yang satu ini judinya adalah judi sabung wah ayam. ini udah terjadi sekian kali sih. Berkali-kali ya. Berkali-kali malah. Berkali-kali. Aduh, ternyata nggak jerak. Pelakunya udah ketangkep, keluar, judi lagi, Dan ketangkep, mungkin keluar, itu judi jadi lagi. kebiasaan sih, nggak bisa dirubah sih seperti apa. Gitu ya. Atau mungkin ada faktor lain. Ya, ekonomi. Ekonomi. tentunya. Bukan itu maksudnya tentang hukumannya loh ya. Tentang hukumannya misalnya, apa mungkin hukumannya karena terlalu ringan? Bener sih, nggak ada kapoknya. Kan seperti yang kita Mungkin ketahui dianggap ya. ringan sih, alah cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan ya. Ini kalau nggak salah kan sekitar 4 bulanan gitu kan ya untuk apa itu tindakan hukuman untuk para penjudi ya. Itu pun 4 bulan kalau misalnya ya dipotong dengan masa tahanan, kemudian dalam menjalani kasus, kemudian penyidikan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit, Udah. 1 bulan. Ini nggak ada kapok-kapoknya sih untuk Ya, para itu penjudi. dia ya. Tapi kita juga patut mengapresiasi loh ya, patut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian ini. Jadi 4 pelaku yang ditangkap ini, mereka ini di daerah Situbondo. Situbondo. Itu ternyata para pelakunya itu bukan cuma warga Situbondo. Banyak Iya, sih. tapi dari kabupaten yang lain ternyata Bener. ngumpul di situ. Bener. Jadi selama ini digerebek gitu ya, digerebek ternyata lolos, digerebek lagi hilang, digerebek lagi nggak ada ya. Dan ini akhirnya berhasil menangkap 4 pelaku judi sabung ayam. Betul. Jadi Ini termasuk sangat meresahkan warga juga. iya, itu pun juga karena dari laporan masyarakat loh. Iya, benar. Jadi keberadaan masyarakat ketika memberikan keterangan kepada pihak kepolisian juga sangat membantu ya. Jadi ini pelakunya ditangkap serta barang bukti termasuk kandang ayamnya, terus uang hasil transaksi. Ini semuanya dibawa pihak kepolisian. Ya kita berharap untuk teman-teman polisian lebih tegas lagi ya untuk memberikan menyelidiki sanksi. hal-hal seperti ini. Betul. Dan memang sangat sering sekali. Sangat sering tadi ya, supaya pekat atau penyakit masyarakat seperti ini bisa hilang. Pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami di NTV Weekend kali ini. Saya Silvana Farabi. Dan saya Alvana Syafa. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa. Jadi tentang pawang hujan. Iya, trending di Twitter itu ya.